Selamat pagi, kembali lagi di channel YouTube Erlin Ramses. Di sini saya akan melanjutkan bercerita mengenai trip ke Turki di hari ke-9. Dan ini adalah pemandangan dari jendela hotel di lantai 9. Di bawah itu hujan salju, guys. Dan kita bersiap untuk jalan-jalan kemana aja. Sebelumnya pasti kita awali dulu dengan sarapan, kemudian sekaligus dengan check out, karena ini merupakan hari terakhir dan sebentar malam kita akan mulai pulang ke Indonesia, yaitu ke Jakarta. Nah, seperti apa kegiatan hari ini di hari terakhir ini di Turki, di Istanbul? Kita ikutin terus ya, seperti apa kegiatan kami di hari ini. Oke. وفي القلب نار واقف قصاد طول النهار كان بس ماله مالي يشغلني ليه على طول يا بابا يا بابا باصص عليا يا نبي المراية شاغلني زغلل عينيا وما فيش يا عيني يا عيني حاجة بإيديا غير إن أحب وأسهر لحب أعمل له إيه عشان بحب وداري ليلي ونهاري والشوق في قلبي يا عيني بيقيد في Tujuan pertama kita hari ini adalah ke Zakir Gallery. Nah, Zakir Gallery ini sebenarnya sudah kita kunjungi di hari pertama, yang menjual beberapa souvenir antara lain kaos dan gantungan kunci seperti itu ya guys. Juga ada keramik-keramik yang tersedia di Zakir Gallery ini. Cuma waktu yang di hari pertama itu kan kalau kita belanja-belanja nanti kepenuhan barang di bis. Jadi pastilah belanja-belanja itu pasti ada di hari terakhir, supaya kita langsung mudah mempacking di kopernya nanti. Nah, kita di sini juga sekaligus akan makan siang. Di samping kiri Zakir Gallery itu ada restoran, tetapi pada saat lockdown ini restoran tersebut harus buka di jam 12 siang. Akhirnya kami harus menunggu beberapa menit. Kebetulan turun salju. Dan ini adalah kali pertama saya merasakan hujan salju, walaupun tidak banyak, tapi saya cukup senang juga ya, karena secara langsung saya bisa memegang hujan salju itu, guys. Setelah selesai makan siang, kami melanjutkan perjalanan ke Grand Bazaar. Cerita mengenai Grand Bazaar, nah, Turki menawarkan banyak tempat wisata belanja favorit, mau kuno ataupun modern. Semuanya ada di sini. Satu lokasi belanja yang tidak boleh Anda lewatkan yaitu yang Grand Bazaar saya cerita ini, yang berada di Istanbul, Turki. Nah, Grand Bazaar menjadi pasar kuno tertua sedunia. Grand Bazaar menyajikan beragam pernak-pernik dan oleh-oleh khas Turki dengan harga yang cukup terjangkau. Terlihat di sini kota ini sangat ramai, padat juga macet ya guys, karena kami juga sempat berhenti beberapa menit untuk mengurai kemacetan ini. Dan pasar ini memiliki luas 54.000 meter persegi dengan 61 jalan tertutup dan lebih dari 3.000 toko yang dapat menarik pengunjung sebanyak 250.000 hingga 400.000 orang setiap harinya. Namun karena di masa pandemi ini tidak terlalu banyak dan tidak terlalu padat karena wisatawan yang berkunjung ke kota ini cukup menurun drastis, jadi kami juga tidak terlalu berdesak-desakan untuk masuk ke pasar ini. Pada tahun 2014, pasar ini tercatat sebagai tempat wisata yang terbanyak dikunjungi di seluruh dunia dengan total pengunjung 91.250.000 orang. Wow, banyak banget ya guys ya. Saya pun juga tidak bisa membayangkan kalau saat ini pengunjung di Grand Bazaar akan sebanyak itu. Karena saya sekarang saja tidak sebanyak itu, cukup macet di siang hari. dan harus bersabar-sabar karena bis berhenti cukup lama
Akhirnya waktu berbelanja kami cukup tersita banyak karena kami tidak sempat mengunjungi atau masuk ke lorong-lorong yang banyak itu, karena tour guide-nya juga bilang nanti Anda akan tersesat karena ada beberapa destinasi lagi yang kami akan kunjungi. Nah, kami sudah sampai di Grand Bazaar, kemudian sudah turun dari bis, dan kami akan segera masuk ke dalam Grand Bazaar seperti apa. Nah, jadi pesannya dari tour guide, kami jangan berpisah-pisah belanjanya, karena nanti kalau terpencar, kami akan susah mencarinya karena terlalu banyak sekali lorong-lorong yang ada di dalam. Begitu nanti Anda tersesat, pasti akan lama mencarinya, butuh waktu 1 jam karena pengalaman yang sebelumnya seperti itu. Sebenarnya kami semua kurang puas ya guys, karena kami di dalam sini tidak ada sampai 1 jam. Waktu kami banyak terjebak di kemacetan tadi. Nah, akhirnya kami menikmati saja waktu yang ada dengan melihat kanan kiri. Kebanyakan mereka menjual perhiasan seperti emas begitu, tapi itu pun kami juga tidak terlalu tertarik. Akhirnya kami terus berjalan sampai akhirnya di ujung jalan ini ada pintu. Nah, pintu tersebut untuk janjian kami pada saat nanti ketemu lagi. Seandainya ada yang berbelanja ke sana kemari, titik pintu itu menjadi janjian kami nanti pada saat kembali lagi ke bis. Nah, di waktu yang tidak begitu panjang ini, saya ada salah satu tips pada saat saya mencari barang yang mau saya perlukan. Saya ajak tour guide-nya untuk mencarikan barang yang saya maksud. Kemudian tour guide-nya bersama orang atau temannya tersebut di salah satu toko mengantarkan kami untuk langsung ke toko yang dimaksud supaya kami tidak lama mencari-cari toko di mana begitu. Jadi langsung aja, oh tokonya di sini. Kami berbelanja pun tidak menggunakan waktu yang sangat lama, hanya 5 atau 10 menit barang itu dapat, kemudian dibayar langsung kita pulang guys. Secepat itu kami berbelanja dan pulangnya agak sedikit jalan cepat, setengah berlari seperti itu guys.
Ada Chef Nancy. بكلام قلت بعيون قلبي اللي ملون دلعنا استحلى مر وارسى على بر وخلاص. Setelah kami selesai berbelanja, kami harus berjalan cepat menuju bis karena harus melanjutkan ke destinasi berikutnya. Saya menyempatkan berhenti di salah satu pedagang yang menjual dagangannya di gerobak, yaitu penjual roti yang namanya roti simit seperti ini. Harganya cukup murah, yaitu 2 lira atau kurang lebih 5.000 rupiah. Sambil berjalan menuju bis, saya menikmati roti simit ini yang teksturnya keras dan renyah, dan di luar ini terdapat taburan wijen yang kering. Kami harus berjalan menuju bis dengan cara jalan cepat karena kami akan menuju ke Istana Topkapi, di mana Istana Topkapi itu pada saat pandemi peraturannya tutup jam 4 sore guys. Jadi kami tidak boleh berlama-lama karena waktunya sampai sana, jangan sampai Istana Topkapi itu tutup. Dan akhirnya kami sudah sampai di lokasi Istana Topkapi ini. Istanbul, Turki tak hanya menyimpan keindahan alam yang luar biasa mempesona, di Istanbul wisatawan juga bisa napaktilas sejarah para nabi. Salah satu tempat yang jadi prioritas wisata di Istanbul antara lain Topkapi Palace atau Istana Topkapi. Istana Topkapi juga berada satu kompleks dengan Hagia Sophia yang legendaris. Tempat-tempat itu menggambarkan kejayaan Islam di masa lalu. Kami tidak berada terlalu lama di Istana Topkapi ini karena memang jam berkunjung di masa pandemi itu sudah hampir tutup. Jadi kami buru-buru setelah foto, kami lalu pergi dan kembali pulang melanjutkan perjalanan ke Hagia Sophia yang lokasinya tidak jauh dari Topkapi Palace ini. Nah, seperti apa nanti Hagia Sophia? Saya akan masuk ke dalam dan saya akan memfoto dan memvideo yang ada di dalam. Ini adalah penampakan Hagia Sophia dari luar. Nah, Hagia Sophia adalah keajaiban arsitektur di Istanbul, Turki yang awalnya dibangun sebagai basilika Kristen hampir 1.500 tahun yang lalu. Hagia Sophia juga salah satu bagian dari situs warisan dunia UNESCO yang memiliki sejarah panjang sejak dibangun pertama kali pada abad ke-6. Bangunan bersejarah Hagia Sophia di Istanbul, Turki ramai diperbincangkan sepanjang Juli 2020. Bangunan berusia 1.500 tahun ini menjadi saksi mata pemerintahan yang berubah seiring perkembangan zaman. 4 era penting dalam 1.500 tahun sejarah Hagia Sophia. Nah, keempat era penting itu yang pertama adalah di abad ketiga, di mana era Kekaisaran Bizantium, Hagia Sophia sebagai gereja dan katedral. Kemudian di tahun 1453, di mana era Kesultanan Ottoman, Hagia Sophia menjadi masjid. Kemudian di tahun 1934, di mana era kepemimpinan Kemal Atatürk, Hagia Sophia menjadi museum. Lalu pada tahun 2020, di era kepemimpinan Erdogan, Hagia Sophia akhirnya menjadi masjid sampai saat ini. Lebih dari sekedar ikon arsitektur selama berabad-abad, sehingga Hagia Sophia telah menjadi saksi dalam suksesi berbagai rezim dan menyimpan banyak kisah yang mungkin hanya sedikit dari kita yang memahaminya.
Nah, apapun peran dan fungsi yang ditetapkan dengan bangunan ini, Hagia Sophia akan selalu memiliki daya tarik tersendiri dengan kemewahan dan cerita yang ada di dalamnya. Dengan berakhirnya destinasi yang terakhir ini dalam seluruh rangkaian kami jalan-jalan selama 10 hari termasuk perjalanan dari Jakarta menuju ke Istanbul, kami juga akan bersiap-siap kembali lagi ke Jakarta dan kami akan berjalan ke bis pariwisata yang sudah menunggu kami akan mengantarkan ke airport. Dualar eder insan, mutlu bir ömür için. Sen varsan her yer huzur, huzurla yanar içim. Sen varsan her yer huzur, huzurla yanar içim. Çok şükür bin şükür seni bana verene, yazmasın tek günümü sensiz kadere. Ellerimiz bir, gönüllerimiz bir, ne dağlar denizler engeldir sevene. Bu şarkı kalbimin tek sahibine, ömürlük yarime, gönül eşime. Bahar sensin bana, gülüşün cennet, melekler nur saçmış aşkım yüzüne. Çok şükür bin şükür seni bana verene, yazmasın tek günüm. Akhirnya sebentar lagi kita akan kembali lagi pulang ke Indonesia dan kami akan melakukan perjalanan ke airport. Semoga perjalanan ini membawa kenangan manis dan ini adalah airport di Turki. Kita akan melakukan perjalanan selama 12 jam menuju ke Jakarta. Terima kasih buat yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga video ini bisa menghibur para penonton, terutama yang sudah mensubscribe channel Erlin Ramses. Sampai ketemu lagi di video-video kami selanjutnya ya. Terima kasih. Bye-bye. Melekler nur saçmış aşkım yüzüne, melekler nur saçmış aşkım yüzüne.